Hai guys, welcome back to channel Kesha Zahra. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya penting tapi kadang suka di skip, yaitu beban dan pendapatan lainnya di Odoo. Buat kalian yang penasaran gimana sih cara ngatur pengeluaran dadakan atau pemasukan sampingan, langsung aja yuk kita bahas, stay tune. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang yang namanya beban. Secara umum, beban itu adalah pengeluaran yang harus ditanggung sama perusahaan supaya operasionalnya bisa terus berjalan lancar. Beban ini biasanya mencakup berbagai biaya yang penting banget untuk mendukung kegiatan sehari-hari di perusahaan. Contohnya aja, gaji karyawan, yang pastinya wajib dibayarkan untuk menghargai kerja keras mereka. Lalu ada juga biaya sewa tempat usaha, seperti gedung atau kantor yang perlu dibayar rutin supaya perusahaan punya tempat untuk beroperasi. Selain itu, ada juga biaya operasional lain kayak listrik, air, dan bahan baku kalau perusahaan itu bergerak di bidang produksi. Semua pengeluaran ini dicatat sebagai beban karena benar-benar diperlukan supaya perusahaan bisa berfungsi. Untuk mencatat beban, ada beberapa dokumen penting yang biasanya digunakan. Misalnya kwitansi untuk bukti transaksi, bukti kas untuk pencatatan pengeluaran uang tunai, dan juga petty cash atau kas kecil yang dipakai buat pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendesak atau nominalnya kecil. Dokumentasi ini penting banget supaya perusahaan punya catatan lengkap dan rapi tentang semua pengeluaran operasionalnya. Selanjutnya, kita masuk ke topik pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya ini adalah pemasukan yang didapat oleh perusahaan tapi bukan dari kegiatan utama bisnis mereka. Artinya, sumber pendapatan ini tidak berasal dari inti bisnis perusahaan. Biasanya, pendapatan ini datang dari kegiatan-kegiatan sampingan atau tambahan yang tidak selalu rutin. Misalnya, ada pendapatan sewa kalau perusahaan menyewakan properti atau peralatan yang mereka punya. Selain itu, ada juga pendapatan bunga yang didapat kalau perusahaan menempatkan dananya di bank atau investasi tertentu. Gak ketinggalan, keuntungan dari perusahaan aset juga bisa masuk dalam kategori ini. Contohnya, perusahaan menjual kendaraan operasional lama yang udah nggak dipakai dan memperoleh keuntungan dari situ. Pendapatan lainnya ini penting untuk dicatat dan dilaporkan karena meskipun tidak rutin, tetap mempengaruhi total pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya laporan yang rapi, perusahaan bisa punya gambaran lebih jelas soal pemasukan tambahan ini dan melihat pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Jadi, untuk input beban dan pendapatan lainnya di Odoo Accounting itu caranya gampang banget loh. Pertama, masuk dulu ke menu accounting, terus pilih journal entries. Nah, di bagian ini, journal entries itu berfungsi kayak general journal atau jurnal umum yang biasa kita pakai buat mencatat transaksi beban atau pendapatan lainnya yang bukan aktivitas inti perusahaan. Setelah masuk ke journal entries, tinggal klik new buat tambah entry baru. Di sini kita isi dulu nomor dokumen transaksi dan tanggal transaksi. Lalu, pilih akun sesuai jenis beban atau pendapatan yang mau dicatat. Misalnya, kalau mau input beban sewa, masukkan akun beban sewa di kolom debit dan pilih cash atau bank di kolom kredit. Nah, kalau untuk pendapatan lainnya, misalnya dari pendapatan bunga atau keuntungan penjualan aset, kita isi kolom debit dengan akun cash atau bank, dan di kolom kredit, pilih akun pendapatan lainnya sesuai jenisnya. Terus, buat deskripsi atau keterangan transaksi, kita bisa isi di kolom reference dan label. Kalau udah selesai, klik save dulu supaya entry tersebut tersimpan sebagai draft. Tapi, kalau kamu mau langsung dicatat ke General Ledger, tinggal klik post dan otomatis transaksi tersebut akan terposting. Oke guys, jadi itu dia penjelasan tentang beban dan pendapatan lainnya di Odoo. Semoga bisa nambah wawasan kalian yang lagi ngulik Odoo atau cuma pengen tahu cara ngatur keuangan bisnis. Thanks for watching and see you on the next video.